anggota saya sendiri Anti Amara Putri dengan NPM 24753034 dan rekan saya Putri Wulandari dengan NPM 24753052 dan rekan saya Diana Fasari dengan NPM 24753037. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai survei yang telah dilakukan di Desa Bumi Sari Natar. Simak videonya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil survei tata niaga jagung di Desa Bumi Sari Natar. Latar belakang, jagung Jiames merupakan komoditas pertanian penting di Indonesia yang berperan besar dalam ketahanan pangan nasional. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga digunakan sebagai bahan utama pakan ternak dan industri pangan. Walaupun produksi jagung di Indonesia cukup tinggi, kebutuhan yang terus meningkat membuat impor masih dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong program swasembada jagung untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Jagung juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mampu meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja, serta berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku biofuel. Dengan demikian, jagung menjadi komoditas strategi yang mendukung pembangunan pertanian dan perekonomian nasional. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi usaha tani jagung di Desa Bumisari, menghitung pendapatan serta biaya produksi yang dikeluarkan petani dalam satu kali panen, mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani, mendeskripsikan saluran tata niaga jagung yang berlangsung, serta menganalisis tingkat efisien pemasaran melalui perhitungan farmer share yang diterima petani. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 di Desa Bumisari, Kecamatan Natar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan survei lapangan dan wawancara langsung pada petani jagung sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi usaha tani, produksi, biaya, pendapatan, serta sistem tata niaga jagung yang berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual dan alur pemasaran jagung di lokasi penelitian. Selanjutnya ada kondisi usaha tani jagung. Usaha tani jagung di Desa Bumisari masih dilakukan secara sederhana dan sangat bergantung pada kondisi musim. Petani umumnya menanam jagung 1 hingga 2 kali dalam setahun dengan waktu tanam yang tidak menentu. Sistem budidaya yang ditetapkan masih tradisional dan belum didukung teknologi modern. Jagung yang dihasilkan dijual dalam bentuk utuh tanpa melalui proses pengolahan lanjutan di tingkat petani. Lalu ada produksi dan pendapatan petani. Produksi jagung yang dihasilkan petani bervariasi tergantung luas lahan dan intensitas panen. Harga jual jagung di tingkat petani relatif seragam, yaitu sebesar 4.000 per kilogramnya. Dengan jumlah produksi yang berbeda-beda, pendapatan kotor petani per panen berkisar antara 5 juta hingga 14 juta. Yang menyebabkan perbedaan pendapat ini yaitu adalah pengaruh luas lahan dan frekuensi panen terhadap tingkat penerimaan petani. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi jagung yang dikeluarkan petani meliputi biaya karung, tali rafia, serta tenaga kerja borongan seperti jasa petik, kupas, dan jahit. Biaya yang paling besar digunakan adalah untuk membayar tenaga kerja, terutama pada saat panen. Struktur biaya ini menunjukkan bahwa usaha tani jagung masih berskala kecil dan sangat bergantung pada tenaga manusia, sehingga efisiensi biaya masih dapat ditingkatkan. Baiklah, yang selanjutnya ada kendala dan saluran tata niaga. Kendala utama yang dihadapi petani jagung di Desa Bumisari adalah faktor cuaca, khususnya musim hujan, yang dapat menghambat proses panen dan menurunkan kualitas hasil jagung. Saluran tata niaga yang berlangsung tergolong sederhana, yaitu petani menjual jagung langsung ke pabrik penggiling, pabrik menjemput hasil panen ke lokasi petani, sehingga petani tidak menanggung biaya transportasi. Dilanjutkan dengan farmer share. Farmer share merupakan persentase bagian harga yang diterima petani dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berdasarkan hasil penelitian, harga jagung di tingkat petani sebesar 4.000 per kilogram, sedangkan harga di tingkat konsumen sebesar 4.900 per kilogram. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa farmer share yang diterima petani mencapai 81,6%. Nilai ini tergolong cukup tinggi, yang menandakan bahwa sistem tata niaga jagung di Desa Bumisari relatif efisien. Meskipun demikian, petani masih memiliki posisi tawar yang lemah karena penentuan harga
sepenuhnya ditetapkan oleh pihak pabrik, sehingga petani memiliki keleluasaan dalam menentukan harga jual secara mandiri. Jadi kesimpulan dan sarannya, usaha tani jagung di Desa Bumisari masih bersifat sederhana dan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Produksi dan pendapatan petani berbeda-beda, tergantung luas lahan dan intensitas panen, dengan harga jual jagung yang relatif seragam di tingkat petani. Sistem tata niaga didominasi oleh saluran tidak langsung melalui pabrik penggiling yang mampu menyerap produksi dalam jumlah besar. Nilai farmer share sebesar 81,6% menunjukkan bahwa bagian harga yang diterima petani tergolong cukup baik, meskipun posisi tawar petani masih lemah dalam penentuan harga. Jadi sebagai sarannya, petani disarankan untuk menerapkan teknik pasca panen sederhana untuk menjaga kualitas jagung serta memperkuat kerjasama melalui kelompok tani guna meningkatkan posisi tawar. Selain itu, diperlukan dukungan penyuluhan dan pendampingan dari pemerintah agar sistem tata niaga jagung dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. Baiklah, sekian video penjelasan presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.